Engkau bersama dengan kami, di dalam kami, sehingga hidup kami menjadi bukti akan kebesaran-Mu, akan penyertaan-Mu, Immanuel yang senantiasa bersama dengan kami. Dan kami bangga memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Biarlah Engkau bersuka dengan setiap pujian, penyembahan, serta persembahan kami. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu, dan Kau tertawa terbahak-bahak kesenangan karena melihat kami anak-anak-Mu. Tinggikan diri-Mu di tengah-tengah kami. Agungkan diri-Mu di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, yang akan menerangi setiap perjalanan-perjalanan hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua. Dan lawat kami semuanya Bapa. Kami tawan setiap pikiran. Kami taklukkan kepada pikiran Kristus saja. Dan seluruh tempat ini dikuduskan dan Roh Tuhan yang bekerja dan melawat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, selamat datang kembali saya ucapkan bagi tamu-tamu yang hadir pada hari ini atas undangan dari Ibu Sustila ya. Bisa bersama-sama pada hari ini untuk mengenang suami, orang tua yang dikasihi almarhum Bapak Krisna ya. Anggota keluarga boleh bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk mengenang kebaikan, mengenang semua yang baik yang pernah dialami, dan terlebih lagi mengucap syukur akan semua pertolongan Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita tidak berdoa untuk orang yang sudah meninggal, tetapi kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita mengucap syukur untuk anggota keluarga yang ditinggalkan, karena Tuhan menyertai Ibu Susila khususnya dalam membesarkan putranya Jeremia pada waktu itu masih kecil ya. Masih kecil, bapaknya sudah tidak ada, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada ibu ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, sehingga hari ini bahkan Jeremia sudah dinikahkan ya. Bayangkan seorang janda ditinggalkan suami, tidak ada ya, tapi Tuhan menyertai, memberkati, penyertaan Tuhan. Dan hari ini ibu ini ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan berbagi berkat bersama kita dan mengundang keluarga-keluarganya untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pengajaran saya dari apa yang saya sudah sampaikan di minggu yang lalu. Bahwa Tuhan katakan, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Tuhan tidak ingin kita menjadi peminta-peminta. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bisa memberi, memberkati. Engkau naik menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamanya orang lain terus yang memberi sama kita. Kapan giliran kita memberi? Amin. Karena firman Tuhan katakan berilah baru kamu akan diberi. Kalau kita nggak belajar memberkati, kita tidak akan Haleluya. Makanya saya selalu larang jemaat Tuhan untuk pergi ya antri di tempat-tempat pembagian sembako. Saya selalu larang. Karena saya berkata, engkau bukan orang yang harus menerima. Engkau orang yang harus belajar memberi. Amin. Karena itulah yang sudah Tuhan tetapkan tentang hidup kita. Puji Tuhan,
Minggu lalu kita sudah kirimkan dana yang kita kumpulkan ke Kupang, ke Nusa Tenggara Timur. Dana yang terkumpul lebih kurang 5 juta rupiah. Tidak banyak memang, tetapi kita belajar memberi, amin. Dan belajar memberi itu dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari hal-hal kecil. Dan puji Tuhan, pendeta di sana di Kupang mengucap syukur sekali. Dia bilang terima kasih. Terima kasih, dan mungkin nanti akan segera dikirimkan videonya kepada kita, saudara. Ya, bagaimana keadaan di sana, ya kepada siapa diberikan, nanti akan dikirimkan kepada kita menyusul. Karena saat ini masih mengalami gangguan internet, mengalami pemadaman listrik, banyak sekali masih bangunan-bangunan yang hancur di Nusa Tenggara Timur. Kita selalu melihat keadaan orang yang lebih hebat dari kita, tapi kita tidak atau jarang melihat orang yang lebih rendah dari kita, yang mesti bisa kita lakukan untuk menolong. Tapi kita bersyukur karena Tuhan telah tetapkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita yang harusnya menjadi berkat, bukan hanya menerima. Amin. Menerima. Engkau dan saya adalah orang-orang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan bagaimana caranya diberkati Tuhan? Minggu lalu saya sudah sampaikan, Yesaya 54 berkata apa? Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, lapangkanlah tenda tempat kediamanmu. Lapangkanlah, harus ada sisa. Ketika engkau membeli tanah untuk membangun rumah, jangan beli tanah ukuran pas-pasan 4x10. Karena engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, amin. Engkau akan mengembang, percayalah. Karena seperti lagu tadi, kau di dalamku, aku akan jadi bukti kebesaranmu. Apa bukti bahwa Yesus itu hidup? Apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau ternyata dalam hidupmu tidak ada perubahan, kalau ternyata dalam hidupmu tidak ada perkembangan, nol besar, tidak menjadi kesaksian. Hidupmu harus menjadi kesaksian, amin. Hidupmu harus menjadi kesaksian. Hidupmu harus menjadi teladan, hidupmu harus menjadi contoh bagi orang lain. Itu firman Tuhan katakan. Dan sebab karena Yesus ada bersama dengan engkau, Yesus itu pernah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Dia pernah dikuburkan, tetapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itulah kebanggaan kita, karena Yesus Tuhan kita bukan hanya mati, tetapi dia juga bangkit untuk kita, saudara. Sehingga tidak sia-sia iman kepercayaan kita kepada Yesus. Dan bukan hanya dia bangkit, tetapi kemudian dia katakan, aku pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Itu sebabnya sebagai orang-orang Kristen, kita dengan penuh keyakinan dapat berkata, kalau aku mati hari ini juga aku akan bersama Yesus hari ini juga aku akan bersama Yesus bukan mudah-mudahan, tetapi dengan pasti kita katakan kita akan bersama dengan Yesus di surga. Sehingga bagi orang percaya, yang namanya kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Karena kita hanya pindah alamat ke tempat yang lebih baik dari bumi yang penuh dengan masalah,
dari dunia yang penuh dengan penderitaan, dari dunia yang penuh dengan sakit penyakit, dari dunia yang penuh dengan persoalan, pergi ke tempat yang tidak ada kesusahan, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang setiap hari penuh dengan kegembiraan. Itu suatu kebahagiaan, amin. Itu suatu kebahagiaan. Mungkin kita akan sedikit menangis karena orang yang kita cintai itu harus berpisah dengan kita untuk sementara waktu. Mungkin kita bersusah hati untuk sementara waktu. Tetapi kita beruntung karena Yesus katakan, nanti aku akan minta kepada Bapa agar Roh Kudus diberikan kepada kamu. Dan kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itulah yang akan menghibur kamu. Roh Kudus itu akan memberikan sukacita. Roh Kudus itu yang akan memberikan damai sejahtera. Amin. Pada hari Bapak Krishna meninggal, Ibu Susila mungkin menangis karena dia merasa kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi beruntung karena pada hari sebelum Pak Krishna meninggal, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Amin. Memang benar dia punya latar belakang yang kurang baik. Memang benar dia punya pengalaman-pengalaman hidup yang kurang baik. Tetapi menjelang kematiannya, menjelang akhir hidupnya, dia beruntung karena dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sehingga Yesus katakan kepada orang yang di sebelahnya di kayu salib, di detik-detik terakhir hidupnya baru menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dengan berkata, Yesus ingatlah akan aku ketika nanti engkau bersama dengan aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku. Amin. Karena Yesus tidak tertarik tentang hidup masa lalumu, tetapi dia tertarik hanya tentang hari ini, keputusan apa yang kau perbuat. Kalau engkau katakan, Yesus aku mau mengikut engkau, kalau engkau berkata, Yesus aku percaya engkau adalah Tuhan dan aku mengikut engkau, maka pada hari ini juga engkau diselamatkan. Amin. Dan kita beruntung. Ibu Susila beruntung karena suami yang dikasihinya menerima Yesus di akhir hidupnya, sehingga dia sudah bersama dengan Yesus saat ini di surga. Dan kesusahan yang dialami di awal-awal hidupnya, dia beruntung karena dia sudah percaya kepada Yesus, karena Roh Kudus diberikan ke dalam hatinya. Roh Kudus itulah merupakan sumber sukacitanya. Roh Kudus itulah sumber damai sejahteranya. Memang benar berkali-kali Ibu Susila ini mengalami kesusahan. Berkali-kali dia mengalami penyakit. Memang benar berkali-kali dia mengalami kesedihan-kesedihan. Tetapi firman Tuhan katakan, orang percaya bisa terjatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Amin. Itu sebabnya sampai hari ini kita bisa melihat keadaannya baik. Amin Bu. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Mungkin sedikit Ibu mau bersaksi. Maju Bu, maju. Kita kasih kesempatan saudara. Lihat saudara, siapa nyangka begini cantiknya saudara, amin. Haleluya. Kenapa bisa seperti ini? Karena berkat Tuhan, amin. Silakan Bu. Ya, pada pagi yang luar biasa ini saya mengucap syukur terlebih pertama kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Ya, kenapa? Karena dia sangat baik. Dan dia maha besar. Dia adalah Tuhan yang membuat sesuatu perkara yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah.
Ya, di pagi ini saya mau bersaksi lebih kurang 2 tahun yang lalu mata saya kurang baik, kabur. Ya, ketika pagi hari saya mau berjalan, saya harus menyeberang jalan. Demikian juga ketika mau pulang kerja harus ada orang yang pegang tangan saya untuk mengarahkan saya berjalan. Saya mengalami begitu banyak kesusahan. Ya, saya pergi ke rumah sakit. Dan di bulan 10 dokter mulai mengoperasi mata sebelah kiri saya. Ya, tidak sampai lebih kurang 5 menit operasi itu selesai. Saya tanya dokter, udah selesai? Udah katanya. Kok gini cepat? Benar, semua apanya sudah diambil mesin. Ya, saya pikir mesin mana? Ini pasti tangan Tuhan yang melakukannya. Dan kemudian beberapa bulan kemudian mata yang sebelah kanan. Dan Tuhan menolong, dalam 5 menit juga selesai. Lihatlah betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Dia tidak pernah melepaskan saya ketika saya sedang mengalami kesusahan. Dia tidak akan pernah melepaskan setiap kita yang ada di tempat ini. Itu merupakan ketetapan firman-Nya. Inilah kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, amin. Dia mengasihi kita, firman Tuhan bilang selagi kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita, menggantikan kita. Harusnya kita yang di kayu salib, harusnya kita yang dihukum karena kesalahan kita. Kita yang berbuat dosa, tapi kok Tuhan yang dihukum. Tapi itulah baiknya Yesus, Dia ambil tempat kita, Dia ambil posisi kita, Dia ambil semua kejahatan kita. Semuanya itu ditimpahkan kepada kita. Dia dituduh bersalah, padahal Dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah saya, yang bersalah adalah saudara. Tetapi Yesus menanggungnya untuk kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara semuanya. Amin. Mari katakan sama orang di sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Amin. Dia baik dan Dia berkehendak agar kita anak-anaknya sukses selalu. Dia berkehendak agar kita anak-anaknya diberkati. Manusia berkata hidup itu bagaikan roda yang berputar. Hari ini di atas, besok di bawah. Tetapi Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Tuhan katakan engkau akan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Dan tidak pernah turun. Haleluya. Haleluya. Ingat-ingatlah keadaanmu dahulu. Sebelum kau percaya kepada Yesus, bagaimana hidupmu? Tidak sedikit di antara saudara yang dulunya tukang mabuk. Tidak sedikit di antara saudara yang dulunya tukang ganja, pemakai narkoba, obat-obatan. Tetapi lihat hari ini kehidupanmu, bagaimana Tuhan merubah hidupmu. Amin. Dan Dia akan bawa engkau terus naik dan tidak pernah turun kembali ke posisi yang semula. Tidak mungkin kembali. Jadi pertanyaannya mungkin, Pak, kalau memang Tuhan bilang kau akan terus naik dan terus naik, kenapa aku mengalami banyak masalah? Haleluya. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangannya yang pernah naik pesawat. Wah, banyak ya. Waktu naik pesawat, pesawat itu mulai naik. Pernah nggak waktu naik itu pesawatnya goyang? Pernah? Kenapa dia bisa goyang? Karena cuaca, karena lapisan-lapisan udara yang ada
Kita melihat seolah-olah semuanya kayaknya aman-aman. Tapi sebenarnya udara ini punya lapisan-lapisan. Ada ruangan hampa. Di mana kalau pesawat itu lewat, dia tiba-tiba bisa jatuh. Tapi naik lagi. Saya sudah pernah naik pesawat itu sampai berjam-jam ke Eropa, ke Afrika. Di atas pesawat itu sampai 18 jam. Saya sudah pernah mengalami tiba-tiba pesawat itu turun kayak jatuh saudara. Karena masuk ruang hampa udara. Waktu pesawat itu naik, dia bisa mengalami goncangan, dia bisa mengalami getaran. Tetapi dia akan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik saudara. Kalau pilotnya pandai, pilotnya tahu bagaimana mengelak awan-awan gelap tadi. Dari jauh dia sudah bisa mengatur. Tapi kadang-kadang ada pilot yang memang sengaja juga membawa untuk membuat penumpangnya agak sedikit getar-getar jantungnya saudara. Agak shock terapi. Shock terapi. Kalau pesawat sudah di atas, dia tidak mungkin jatuh. Kenapa pesawat itu bisa jatuh? Beberapa kejadian adalah karena kesalahan pilot. Pilot tidak berada di tempat. Pilot melakukan kesalahan. Banyak masalah saudara yang terjadi. Tapi itu disimpan sebagai rahasia mereka. Kalau pesawat itu dikemudikan dengan baik, maka dia akan sampai tiba tujuan dengan baik. Para pilot hanya takut waktu pesawat itu take off, mau naik atau mau turun. Disitulah mereka takut. Tapi kalau pesawat itu sudah di atas, mereka tenang. Cuman kadang-kadang waktu di atas tiba-tiba bisa datang angin kencang. Tiba-tiba lagi di atas bisa datang badai. Tiba-tiba di atas bisa datang awan gelap. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu engkau sedang berjalan dalam kehidupan ini, masalah demi masalah bisa muncul di tengah-tengah kita. Apakah Tuhan yang mengizinkan masalah itu? Iya, Tuhan yang mengizinkan. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan engkau masalah. Yang berikan masalah adalah setan. Setan yang berusaha bagaimana caranya menghancurkan hidup kita. Jadi kok Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau engkau berteriak dan lari kepada Dia. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kalau tiba-tiba ada yang takut-takuti anakmu, kemana dia lari? Panggil siapa dia? Bapak, mama, waktu anak-anak mimpi malam-malam, panggil siapa dia? Bapak, mama, panggil orang tua. Kayak gitu juga Tuhan. Dia adalah orang tua kita. Kenapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu? Supaya engkau teriak panggil Bapak. Dia kepingin engkau panggil dia Bapak. Dia kepingin mendengar suara anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan izinkan. Dan ketika engkau berlari kepadanya, Dia akan memeluk engkau. Haleluya. Haleluya. Ada enggak bapak yang kalau anaknya ketakutan lari, sana kau, sana. Kan enggak kan? Enggak saudara. Tapi bapak akan peluk anaknya. Mama akan peluk anaknya sebagai orang tua. Dan bilang, kenapa kau nak? Ada apa? Mimpi ya? Tuhan ingin kita berkomunikasi dengan Dia. Ada komunikasi. Amin. Ada komunikasi. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan komunikasi itulah yang kita sebut dengan doa. D-O-A. Amin. Doa. Dan pada hari ini itulah yang saya mau bagikan kepada saudara.
Apa yang bisa engkau lakukan untuk membuat keadaanmu terus naik dan tidak turun? Minggu lalu saya sudah sampaikan, engkau harus kenal dulu siapa dirimu. Kalau engkau paham siapa dirimu, bagaimana Tuhan menjadikan engkau, bagaimana Tuhan membentuk engkau, bagaimana rahasia yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau paham dengan benar tentang siapa dirimu, hidup ini akan menjadi mudah. Sangatlah mudah untuk engkau mencapai kesuksesanmu. Amin. Sangat mudah saudara, engkau mencapai kesuksesanmu. Tapi kalau engkau sendiri tidak mengenal siapa dirimu, who am I? Siapakah aku ini? Kalau engkau sendiri tidak mengenal siapa dirimu, dan kau sendiri tidak tahu tujuan hidupmu, untuk apa engkau lahir di bumi ini? Untuk apa Tuhan menciptakan engkau? Kalau engkau sendiri tidak tahu akan tujuan hidupmu, bagaimana engkau bisa mencapai tujuan hidupmu? Itu sebabnya sekarang ini kita akan melihat begitu banyak orang yang hanya sekedar rutinitas menjalankan hidupnya. Hanya berputar-putar sepanjang hari di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya tidak ada apa-apa yang dicapainya. Tidak ada apa-apa yang diperolehnya. Bahkan begitu banyak orang yang menyebut dirinya pendeta. Bahkan begitu banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Tetapi pada hari ini dia tidak mencapai kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Kesuksesan yang Tuhan telah berikan kepada dia. Ingat, minggu lalu saya berikan ilustrasi. Perusahaan Samsung handphone tidak akan mungkin mengeluarkan produk yang gagal. Karena kalau dia mengeluarkan produk gagal, itu akan mempermalukan penciptanya. Itu akan mempermalukan pemilik perusahaan sehingga perusahaan itu menjadi bangkrut. Begitu juga Tuhan menciptakan engkau begitu sempurna. Tuhan ciptakan engkau begitu baik. Dan Tuhan ingin engkau sukses. Karena kalau engkau tidak sukses, yang dipertaruhkan adalah nama baik Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau lihat anak-anaknya sukses. Dan bagaimana caranya engkau mendapatkan kesuksesan itu? Firman Tuhan katakan, lapangkanlah tenda tempat kediamanmu. Bagaimana aku harus melapangkan? Salah satunya adalah dengan mulai melakukan apa yang namanya doa tadi. Doa sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Doa sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan kunci dari kerajaan surga agar engkau memperoleh kemenangan-kemenanganmu, agar engkau memperoleh kesuksesan-kesuksesanmu. Haleluya. Banyak orang berdoa. Di setiap agama kita bisa mendengar orang berdoa. Orang berdoa dan berdoa dan berdoa. Di mana-mana orang berdoa. Karena memang doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Sangat penting bagi kita untuk berdoa. Dan kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, pada waktu dia ada di muka bumi ini, kita melihat dia tidak pernah melupakan yang namanya doa. Bahkan firman Tuhan katakan setiap kali selesai dia mengajar, dia pergi menyendiri, dia naik ke bukit untuk berdoa. Dan firman Tuhan katakan semalam-malaman dia berdoa. Dia berdoa. Bahkan ketika suatu kali dikatakan kepada murid-muridnya, kalian pergilah dulu menyeberang. Yesus ngapain? Berdoa. Amin. Berdoa. Doa itulah yang memudahkan pelayanannya. Sehingga dalam 3,5 tahun dia meraih kemenangan yang begitu luar biasa.
Doa merupakan kunci kesuksesan daripada orang percaya. Kunci kesuksesan daripada setiap orang percaya. Di mana-mana orang berdoa. Karena apa orang berdoa? Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat pertama dikatakan, Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan pada hati mereka. Itu sebabnya kita lihat di mana-mana orang berdoa. Sekalipun dia bilang aku gak punya agama, ateis. Tapi ketika dia ulang tahun, selalu dia bilang apa? Make a wish katanya. Make a wish. Buat permohonan. Artinya dia membuat permohonan, artinya doa saudara. Make a wish artinya doa. Amin. Doa, make a wish. Dia ateis. Tapi dia bilang make a wish. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jauh di lubuk hati mereka, mereka percaya ada suatu makhluk yang luar biasa yang mereka perlu bergantung kepadanya. Itu sebabnya di agama apapun, di mana-mana pun orang berdoa. Orang berdoa. Tetapi masalahnya banyak orang berdoa tapi dia bingung kepada siapa dia berdoa. Dia hanya bilang kepada satu yang ada di langit. Tapi siapa yang di langit itu saudara? Kita harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal. Tuhan kasih kita nama. Untuk apa Tuhan kasih kita nama? Supaya kita orang India suka panggil anak perempuan Amoy. Semuanya jumpa Amoy, Amoy, Amoy. Tetapi Amoy ini kan punya nama. Ada Amoy Christina, ada Amoy Asirwadam, ada Amoy Lecumanan, ya kan? Ada Amoy Rajespri, macam-macam Amoy saudara, amin. Banyak Amoy, tapi semuanya dipanggil Amoy. Demikian juga Tuhan. Engkau harus kenal Tuhan itu. Kalau enggak kenal maka enggak sayang saudara. Kalau engkau kenal maka jadi sayang. Tak kenal maka tak. Engkau perlu mengenal Tuhan itu dengan baik. Sehingga engkau bisa ngomong kepada dia. Karena saya kenal Pak Christian ini, maka ketika saya ada masalah, saya tinggal bilang, Pak Christian bisa tolong datang. Saya mau berbicara kepada Bapak, saya mau minta bantuan kepada Bapak. Dan Pak Christian bilang, oke Pak, nanti jam 4 kita ketemu ya. Kenapa? Karena kami saling kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau engkau sendiri tidak kenal, tidak tahu akan siapa yang kau sembah, bagaimana engkau bisa menaikkan doa kepada dia? Itu sebabnya engkau perlu kenal, dan kenal. Itu sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengenalkan dirinya. Mengenal dirinya. Karena kalau dia tetap ada di surga, dia adalah roh, tidak dapat kelihatan, tidak bisa dikenal orang. Itu sebabnya kenapa dia harus datang ke dalam dunia, mengambil rupa seperti saya, mengambil rupa seperti saudara, menjadi manusia. Dia mengenalkan dirinya, namanya adalah Yesus. Dia kenalkan namanya. Sehingga hari ini
kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita menaikkan doa ini, dan doa ini. Dan akhirnya kita berkata, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Ada tujuan. Kepada siapa aku berdoa? Kepada siapa aku berdoa? Ada seorang penyair dalam bahasa Tamil yang menyanyikan lagu ini. Anda bermoga tepakenem nan aware yene ket kinem. Aku harus melihat wajah Tuhan dan aku harus mendengar suaranya. Aku harus melihat Tuhan, aku harus kenal Tuhan. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia ingin mengenalkan dirinya kepada anak-anaknya. Dia ingin berbicara kepada anak-anaknya. Dan dia ingin engkau mendengar suaranya. Sehingga engkau harus punya kerinduan untuk mendengar suaranya. Karena dia akan panggil dengan nama kita. Rajesh Pri, aku mengasihi engkau. Evo, aku mengasihi engkau. Selwyn, aku mengasihi engkau. Senang gak kita dengar suara Bapak kita yang bilang, I love you my son. I love you my daughter. Aku sayang kamu. Wah, hati kita berbunga-bunga. Haleluya. Kalau anak saya kalau udah dibilang gitu, habis itu dia bilang apa? Daddy, beli coklat. Haleluya. Dia tahu mengambil hati bapaknya. Dan bapaknya pasti akan memberikan. Kayak gitu juga Tuhan. Dia memulai dengan berkata, aku mengasihi engkau. Dan kau mulai meminta, Tuhan, aku minta berkat-Mu. Dan Tuhan berkata, ini anakku. Ini anakku. Karena dia ingin lihat engkau sukses. Karena dia ingin lihat engkau maju. Engkau menjadi orang yang memberi, bukan meminta-minta. Amin. Haleluya. Itulah hidup orang percaya. Itulah hidup orang percaya. Firman Tuhan katakan orang benar itu hidupnya langkahnya seperti matahari. Ketika dia terbit hanya sedikit yang nampak kelihatan cahayanya. Tapi kemudian makin lama makin terang, makin terang, makin terang. Makanya ada lagu, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Jalan hidup orang benar akan makin lama makin terang, makin terang, makin terang. Amin. Bagi saudara yang sudah ada 10 tahun di gereja ini, bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau engkau masih sama seperti 10 tahun yang lalu engkau datang ke gereja ini, berarti harus ada tanda tanya di dalam dirimu. Apakah engkau betul-betul mengenal Yesus Tuhanmu dengan baik? Karena keadaanmu haruslah lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika saudara ditanya, apa kabarmu? Apa kabarmu? Saya lebih baik. Aku lebih baik dan lebih baik. Mungkin dokter mengatakan engkau kena sakit. Mungkin dokter mengatakan engkau mengalami penderitaan ini dan penderitaan itu. Tapi kalau engkau percaya Tuhan, keadaanmu akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetapi engkau harus senantiasa beriman kepada Dia. Hatinya dan hatimu harus terpaut. Dokter bagus, dokter luar biasa dipakai Tuhan.
Tapi kadang-kadang banyak orang yang menjadi ketergantungan dokter. Banyak orang yang menjadi ketergantungan obat. Tuhan mau engkau hanya bergantung kepada Dia. Saya bawa istri saya ke dokter karena kebetulan dia sakit. Dokter bilang pergi ke laboratorium periksa. Kenapa? Kami mau tahu ada masalah apa di dalam tubuh. Dan kemudian kami kembali ke dokter. Oh ini masalahnya. Oh gitu ya. Dokter kasih obat, kami terima obatnya, kami beli obatnya saudara. Oh gitu ya. Tetapi iman kami tidak kepada dokter. Iman kami kepada Tuhan. Sehingga setiap hari saya katakan kepada istri saya. Katakan setiap hari, aku lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Dan juga dia beriman. Saya bilang, karena dokter bilang harus setiap hari timbang. Karena kemarin timbangannya sudah menurun sampai 15 kilo saudara. Sehingga dokter bilang timbang tiap hari harus nampak timbangannya naik. Saya bilang timbanglah. Enggak, aku gak mau timbang. Aku percaya aku lebih baik. Kalau memang harus pulang, apa boleh buat. Memang seperti ini cara Tuhan mau panggil aku, puji Tuhan. Karena banyak orang lupa, dia harus pulang ke rumah Bapa di surga. Pergi ke tempat yang lebih baik. Kalau memang begitu caranya, karena banyak caranya, ada yang di kapal selam. Memang itu udah caranya. Ada yang di pesawat. Ada yang lagi duduk-duduk nonton TV. Ada yang lagi khotbah. Berapa banyak pendeta lagi khotbah tiba-tiba jatuh saudara. Haleluya. Macam-macam caranya supaya engkau tinggalkan tubuh ini, beralih ke tubuh yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagimu. Macam-macam caranya Bapak Ibu. Tetapi cara itu tidak menentukan. Fokusmu adalah kepada Kristus. Dan Kristus punya kabar baik bagimu. Ada harapan bagi orang yang ada di dalam Yesus. Amin. Ada harapan. Itu sebabnya sekalipun seorang itu sudah sekarat-sekarat di rumah sakit, kita gak pernah berdoa. Kecuali dia yang minta, Pak serahkan aku kepada Tuhan. Tapi kalau enggak, pendeta selalu hanya berdoa, dalam nama Yesus jadilah engkau sembuh. Karena tetap ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Doa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa itu sangat penting. Doa adalah komunikasi dua arah, di mana saya berbicara kepada Tuhan dan kemudian setelah itu saya mendengar jawabannya. Sini Pak Christian. Ya di situ. Saya bicara dengan Pak Christian. Pak Christian, ini permohonan saya Pak. Saya tolong minta 1 juta rupiah Pak. Tolong bantu saya Pak. Begini. Tapi kemudian dia diam aja. Bagaimana perasaanmu? Ma, aku dicueki. Benar? Tapi kemudian setelah engkau bicara, kemudian kau dengar, ngomong Pak. Iya, saya pinjam 1 juta rupiah. Haleluya. Walaupun belum dapat, hati ini paling tidak senang, amin. Duduk Pak. Ada harapan, amin. Entah dia sumekade omong kosong hanya ini aja ya kan. Hanya sekedar untuk nyenangkan hati. Gak apa-apa, yang penting aku udah dengar. Kalau manusia memang bisa ngomongnya. Tapi gak gitu dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Waktu engkau berbicara, dia mendengar, habis itu dia ngomong, anakku, aku akan buka jalan bagimu.
Amin. Bukan dia kirim uang 1 juta dari surga terbang di mukamu. Enggak seperti itu, enggak. Tapi dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih kuasanya, ya jalanku. Dia menuntunku. Belajar lagu saudara. Amin. Sambil nyanyi itu engkau simak baik-baik saudara. Dia buka jalan. Amin. Setiap jalan ketika engkau berjalan, jalanmu seperti menghadapi tembok tertutup. Engkau berdoa, Tuhan Yesus, jalanku tertutup. Tapi kadang-kadang Tuhan yang sengaja tutup. Supaya engkau belok. Karena seringkali keangkuhan kita, keegoisan kita begitu menguasai hidup kita. Sampai kadang-kadang kita mau Tuhan menjawab semua yang saya minta. Bukan begitu jalannya saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, ketika engkau beli handphone itu datang dengan kotak. Waktu engkau buka kotaknya, apa yang pertama kelihatan? Handphonenya atau ada buku? Ada buku manual, amin. Buku manual baru di dalamnya, di bawahnya ada handphone. Kenapa ada buku dulu? Supaya engkau tahu bagaimana cara mempergunakan handphonenya dengan baik. Supaya engkau tidak salah menggunakan handphonenya. Supaya engkau tahu segala keuntungan-keuntungannya. Supaya engkau tahu segala kegunaan-kegunaannya. Demikian juga Tuhan berikan kepada kita buku manual. Buku petunjuk. Agar engkau tahu bagaimana mengoperasikan tubuh ini dengan baik. Bagaimana engkau menjalankan hidupmu dengan baik. Bagaimana engkau menjalankan jiwamu, pikiran, perasaan dan kehendakmu dengan baik. Agar engkau tahu berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Manual, buku manual. Kata manual terdiri dari 2 kata, manu dan al. Artinya apa? The maker's mind on, apa minggu lalu saya sampaikan, the maker's mind on paper. Pikiran dari si pencipta dalam kertas. Supaya engkau bisa baca buku petunjuk. Supaya engkau tahu buku petunjuk. Bukan rencanamu yang terjadi, tetapi rencananya. Makanya Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Karena minggu lalu juga saya sudah sampaikan cara Tuhan bekerja, dia finishing dulu semuanya dengan baik, baru kemudian dia mundur, dia memulai. Amin. Dia finishing dulu. Itu sebabnya Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh harapan. Karena dia sudah siapkan dulu semuanya. Dia sudah finishing semuanya. Baru kemudian dia keluarkan engkau dari rahim ibumu untuk tinggal berjalan. Dan kalau engkau berjalan mengikuti segala rancangannya, mengikuti buku manualnya, petunjuknya, firmannya, maka engkau akan lihat kesuksesan pasti menjadi milikmu. Karena yang dipertaruhkan nama Yesus. Kalau gagal dengan dirimu, Yesus yang malu. Itu sebabnya hiduplah seturut dengan buku manual. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Manual. Dan cara untuk engkau mengembang ke kiri ke kanan.
adalah salah satunya dengan berdoa. Kita lihat bagaimana Yesus berdoa. Dia menghabiskan waktu berdoa. Suatu kali murid-muridnya bergumul untuk mendoakan orang yang kerasukan setan. Sampai akhirnya orang tua anak itu berkata, udah aku bawa kepada Yesus saja. Kau tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dibawa kepada Yesus. Kemudian dia tanya, Yesus aku bawa kepada murid-muridmu, kenapa mereka nggak bisa sembuhkan? Tapi waktu dibawa kepada Yesus, Yesus dengan mudah menghardik setan itu keluar. Murid-murid berkata, kenapa Tuhan kami tidak bisa? Karena Yesus bilang, jenis ini hanya dapat diusir dengan melalui doa dan puasa. Tetapi awalnya dimulai dengan kata doa. Doa itu kuncinya, sedangkan puasa adalah senjata yang kau pakai. Itu akan membuat doamu semakin tajam. Puasa akan membuat doamu semakin sakti. Puasa akan membuat doamu semakin menuju kepada sasaran. Tetapi doa adalah kunci utamanya. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Di Taman Getsemani, ketika Yesus sedang berada dalam pergumulan antara hidup dan mati. Apa dia katakan kepada murid-muridnya? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tidakkah engkau memberikan waktu untuk berdoa? Berdoa. Berdoa. Kenapa di gereja kalau ibadah minggu rame, tapi kalau ibadah doa cuma sedikit yang datang? Karena itu memang sudah kebiasaan manusia. Kalau dia gagal berdoa, dia merasa doanya nggak dijawab, udah dia tutup hatinya untuk datang berdoa. Tapi sebenarnya semuanya itu terjadi karena keangkuhan di dalam dirinya. Aku capek. Kenapa aku harus datang ke gereja berdoa? Aku begini, aku begini, aku begini. Aku kan ada usaha, aku ada bisnis, aku ada begini, aku ada begini. Itu keangkuhan dalam dirinya. Dan keangkuhan itu harus dibuang. Dan banyaklah berdoa. Saya akan lanjutkan minggu depan khotbah ini. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Untuk semua kebaikan, kemurahan, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau peduli kepada kami. Kami bersyukur karena ada Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kami. Dan Tuhan itu ingin sukses. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan sekali lagi pada hari ini kepada kita. Setiap orang berdoa, berdoa dan berdoa. Tapi apakah engkau kenal kepada siapa engkau berdoa? Itu sebabnya mungkin sampai hari ini doamu belum dijawab. Karena tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya mau tawarkan nama Yesus kepada engkau. Saya mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada engkau. Dan ini pengalaman saya. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Dia menjawab doa saya. Kalau ada di antara saudara pada hari ini yang sudah lama berdoa tapi doamu tidak dijawab, hari ini saya mau kenalkan engkau kepada Tuhan yang bernama Yesus. Dia Tuhan saya, Dia Bapa saya. Kalau ada di antaramu yang ingin, mungkin kau rindu sekali doamu dijawab Tuhan.
Engkau sampai sudah putus asa berdoa tapi doamu tidak dijawab. Hari ini saya mau tawarkan kepada saudara tentang Tuhan yang saya sembah. Namanya Yesus. Setiap kali saya berdoa, dia selalu menjawab doa saya. Dia mendengar doa saya. Dan saya percaya kalau engkau juga berdoa kepada dia, doamu juga akan dijawab. Saya yakin sekali. Itu sebabnya saya mau tawarkan dia kepadamu. Adakah di antara kita di tempat ini yang sudah berdoa tapi sampai hari ini doamu belum dijawab? Kalau memang itu masalahmu, hari ini saya mau perkenalkan Yesus kepadamu. Mari, cobalah berdoa di dalam nama Yesus. Dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik, dia sayang kepada anak-anaknya, dia peduli kepada anak-anaknya. Kita ini adalah anak-anaknya, manusia ini adalah anak-anaknya. Tapi iblis menutupi mata kita sehingga kita nggak mengenal Tuhan itu sendiri. Dia menutupi telinga kita sehingga kita nggak bisa mendengar suaranya. Tapi pada hari ini engkau beruntung sekali ada di tempat ini. Karena hari ini Tuhan ingin berbicara dengan engkau. Karena hari ini Tuhan ingin menjawab doamu. Dia ingin merubah keadaanmu. Dia ingin merubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Dia ingin merubah kesedihanmu. Dia ingin menyembuhkan penyakitmu. Kalau pada hari ini engkau putuskan, aku mau coba berbicara kepada Tuhan Yesus. Aku ingin berbicara dengan Tuhan Yesus. Aku ingin mengenal Tuhan Yesus. Pada hari ini engkau cukup berkata, Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Karena dia ingin dekat dengan engkau. Dia ingin dekat dengan engkau. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Engkau cukup berkata seperti itu. Dia akan masuk dalam hidupmu. Dia akan mendengarkan setiap omonganmu. Dia akan mendengarkan setiap perkataanmu. Dia sayang kepada anak-anaknya. Dia sayang. Dia mencintai engkau. Dia peduli kepada engkau. Dan pada hari ini kalau ada di antaramu yang sakit, yang sedang lemah, yang sedang susah hatinya, dan engkau ingin didoakan, engkau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Jangan malu, jangan takut. Yang sakit, yang mau didoakan, angkat tanganmu. Tuhan Yesus tidak melihat agama. Dia tidak datang untuk lihat agama. Dia datang kepada setiap orang. Setiap orang yang berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kalau ada di antaramu yang sakit, hari ini butuh Tuhan, engkau cukup angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan akan melihat engkau. Dia akan melihat engkau. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah diangkat. Yang lain jangan lihat kiri kanan. Tapi inilah waktunya antara dirimu dengan Tuhan. Tuhan akan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangannya. Dimanapun mereka berada. Kalau saat ini mereka sedang lemah, kiranya Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Pada saat ini apapun yang menjadi kebutuhan mereka, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka butuhkan keselamatan, biarlah keselamatan datang dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan merubah rumah tangga mereka yang semula bagai kapal pecah. Tetapi biarlah sekarang rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Ada hubungan yang mesra antara suami dan istri. Ada kasih Tuhan yang begitu baik di dalam nama Tuhan Yesus.
di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keselamatan terjadi dalam hidup mereka. Biarlah mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Rika barianda rabase, deko broko borianda rabase, kerianda rabade. I bind every principality in Jesus' mighty name, and I cast you out of this place right now, out of these people right now. Be free right now in Jesus' mighty name. Be free and be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Ombrakata kabarianda rabase, ria barakara barianda rabase. Hari ini engkau akan merasakan damai di dalam hatimu. Engkau akan merasakan ketenangan. Karena Tuhan sudah melawan engkau. Tuhan sudah memberkati engkau. Dia mencintai engkau. Terima kasih. Kalau engkau merasa damai, engkau merasa lawatan Tuhan, mari katakan terima kasih Tuhan. Nandriaya. Umakanandri Yesue. Thank you Jesus. Kamsia Yesus. Sawagele Yesus. Mauliate Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia mengasihi engkau. Selagi engkau masih berdosa, Dia sudah mati bagi engkau. Hari ini kita akan memperingati kematiannya dengan menerima darah dan tubuhnya. Biarlah pada hari ini suatu permulaan yang baru, kehidupan yang baru, mujizat yang baru. Ketika engkau menerima darah dan tubuh Kristus, biarlah keselamatan datang kepada